Halo teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Sabto Usodo. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan menyelaraskan produk dan layanannya dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ada dua elemen utama dalam Value Proposition Canvas, yaitu Customer Profile dan Value Map. Langkah awal untuk menyusun value proposition canvas adalah membuat buyer persona berdasarkan customer segment yang sudah kita tentukan. Dikarenakan adanya keterbatasan variasi dalam pembuatan buyer persona pada bidang bisnis tempat saya bekerja, maka saya fokus ke customer segment yang menyumbang sales revenue yang paling besar. Penentuan ini berdasarkan analisa Pareto, di mana dari 20% target customer, mereka sudah menyumbang 80% dari target sales revenue. 20% target customer tersebut terdiri dari wholesaler, supermarket, serta convenience store. Karena mereka mempunyai tipe dan karakteristik yang hampir sama, maka dalam pembuatan buyer persona ini, saya hanya membuat satu buyer persona yang mewakili customer target segmen tersebut. Buyer persona adalah representasi semi-fiktif dari pelanggan ideal kita berdasarkan riset pasar dan data pelanggan nyata. Persona ini mencakup karakteristik demografis, perilaku, tujuan, tantangan, dan motivasi. Dalam pembuatan buyer persona ini, saya mengambil sosok Steve Nicholson, seorang purchasing manager di sebuah perusahaan wholesaler di New Zealand. Steve adalah seorang purchasing manager di sebuah wholesaler yang mempunyai jaringan retail besar di New Zealand dengan pengalaman kerja selama 25 tahun di bidangnya. Dia berusia 55 tahun, sudah menikah, dan memiliki dua anak. Dia tinggal di Auckland dan menghabiskan waktu liburannya bersama keluarganya, rekreasi, serta berolahraga. Tipe kepribadian Steve adalah 1. Berorientasi pada hasil dengan fokus pada efisiensi dan nilai tambah. Yang kedua, analitis dengan mencari informasi dan data untuk membuat keputusan. Yang ketiga, praktis dengan memprioritaskan solusi yang efektif dan terukur. Pada gaya hidup, Steve menyukai kesederhanaan, menyukai aktivitas di luar ruangan, serta mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Rutinitas hariannya adalah memulai hari dengan membaca email dan laporan. Kemudian diteruskan dengan menjalani pertemuan dengan timnya untuk membahas strategi pengadaan. Kemudian mencari vendor baru dan menegosiasikan harga. Dan yang terakhir adalah memantau persediaan dan memastikan ketersediaan produk. Tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya adalah yang pertama, tekanan untuk memangkas biaya dengan mencari cara untuk meminimalkan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Dia berusaha mencari vendor yang dapat diandalkan dan memastikan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, perubahan tren pasar. Dia memantau tren pasar dan menyesuaikan strategi pengadaan. Kebutuhan dan keinginannya sebagai seorang purchasing manager. Yang pertama adalah mendapatkan kemitraan yang terpercaya. Untuk itu, dia mencari vendor yang reliable dan dapat diandalkan. Yang kedua, mendapatkan produk berkualitas tinggi. Untuk itu, dia mencari produk yang tahan lama dan berkualitas baik. Yang ketiga, mendapatkan harga yang kompetitif dengan mencari harga yang sesuai dengan nilai dan kualitas dari produk tersebut. Saluran komunikasi yang disukai Steve adalah melalui email, telepon, dan video conferencing yang semuanya itu disesuaikan dengan keperluannya.
Setelah selesai membuat buyer persona, kita akan mulai membuat value proposition canvas yang dimulai dengan customer profile yang terdiri dari customer jobs, gains, dan pains. Dari profile buyer persona yang sudah kita buat, kita menyusun customer job yang dimulai dari hal yang paling mendasar sampai yang sedang. Untuk job seorang purchasing manager adalah yang pertama, menemukan supplier yang bisa memenuhi kebutuhan kuantitas besar dan variasi ukuran. Yang kedua, negosiasi harga dan mendapatkan harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, memastikan paper bag berkualitas tinggi dan sesuai standar perusahaan. Yang keempat, memastikan pengiriman tepat waktu dengan memaksimalkan proses logistik untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman. Yang menjadi customer gain adalah yang pertama, memperoleh harga yang kompetitif untuk mendapatkan profit margin yang maksimal. Yang kedua, mendapatkan kredit dalam sistem pembayarannya, misalnya TT 60 hari. Yang ketiga, fleksibilitas dalam hal desain, ukuran, serta jumlah order paper bag. Yang keempat, mendapatkan paper bag dari kualitas bahan ramah lingkungan untuk meningkatkan citra perusahaan. Sedangkan yang menjadi pain adalah yang pertama, keterlambatan pengiriman, yang mana hal ini akan menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Yang kedua, kualitas tidak konsisten, yang mana hal itu bisa merusak reputasi dan citra perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi harga tinggi, karena hal itu bisa mengurangi profit perusahaan. Yang keempat, komunikasi bermasalah yang bisa mengakibatkan kesalahan dan ketidakjelasan pesanan. Setelah kita membuat customer profile, kita akan masuk ke value map yang terdiri dari product and services, pain reliever, and gain creators. Untuk product and services, kami mengambil salah satu produk dari Jiwi Kimia, yaitu paper bag. Fitur dan spesifikasi dari paper bag buatan PT Jiwi Kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dari recycle paper yang kuat serta ramah lingkungan. Yang kedua, pilihan desain dan ukuran yang customizable. Yang ketiga, bersertifikasi BFC yang menjamin produk berasal dari sustainable forest. Untuk pain reliever adalah sebagai berikut. Yang pertama, on-time delivery guarantee. Dengan didukung rantai pasok yang kuat, sistem produksi yang bagus, serta mesin produksi dengan kapasitas yang besar, akan memastikan pengiriman tepat waktu. Yang kedua, quality guarantee. Dengan sistem kendali mutu yang sudah tersertifikasi, serta pengerjaan di mesin otomatis, akan memastikan produk yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang lebih stabil. Yang ketiga, penetapan harga kontrak dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, dengan didukung tim sales yang responsif, akan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemesanan. Sedangkan untuk gain creators adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian support harga untuk pembelian dalam jumlah besar, baik melalui pembelian diskon maupun support dalam marketing activity. Yang kedua, memberikan kredit untuk customer loyal yang memenuhi syarat. Yang ketiga, order sangat fleksibel sesuai dengan permintaan customer baik dari segi desain maupun ukuran, yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, produk bersertifikasi BFC, kuat dan ramah lingkungan. Dari customer profile dan value map yang sudah kita buat, kita akan coba memasukkannya dalam bagan value proposition canvas. Dan setelah itu, kita akan cek apakah pain reliever dan gain creators tersebut bisa terhubung dengan pain dan gain dari customer atau belum.
Dan dari hasilnya, bisa dilihat bahwa pin reliever dan gain creators bisa terhubung dengan pin dan gain customer. Artinya, produk ini fit dengan gain dan pin customer. Terima kasih.